Thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjara mimok latim bidami amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas taufiq yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bibarakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad bana laka tadhammunu qawli la ilaha illallah. Faqad bana, teman-teman wis pertelo laka kedue sira apa tadhammunu qauli la ilaha illallah, mengkune ucapan la ilaha illallah lil aksami maring pira-pira bagian as-salasati kang ana telu, allati yajibu kang wajib alal mukallafi ing atase wong mukallaf apa ma'rifatuha ngaweruhi aksami salasah. Aksami salasah telah jelas bagi kita ucapan la ilaha illallah pada tiga bagian. Tiga bagian akidah yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf. Fi haqqi maulana ing dalem hae Allah Jalla wa Azza. Wahya utawi salasa iku ma perkara yajib bukan wajib apa ma fi haqqihi ta'ala ing dalem hae Allah Ta'ala. Wa malan perkara yastahilu kang mustahil apa ma. Wa ma lan perkara yajuzu kang wenang apa ma. Tiga hal tadi adalah sesuatu yang wajib bagi Allah, kedua yang mustahil bagi Allah, dan yang ketiga adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah. La khafa'a ora ono samar iku maujud fi sidqi ma ing dalem bebenerane perkara dzikira kang ditutur apa ma wa tatabbu kalamihi utawi wa tatabbu kalamihi utawi neliti dawe musannaf bil istiqra'i kelawan istiqra. Istiqra iku meneliti, iku yashhadu nyeksea, yushhidu iku yushhidu meruhaken apa tatabbu lahu maring sideku, walaisa lan ora ana apa al khabaru khabar iku kal ayani koyo kenyataane. Tidak ada keraguan atas benarnya penjelasan yang disebut oleh pengarang kitab ini, dan meneliti ungkapannya secara langsung akan dapat membuktikan kebenarannya. Tidaklah keterpercayaan berita sebagaimana melihat langsung. Artinya, kalau kita mau meneliti apa yang dikatakan musonef ini, kita akan menjadi yakin
bahwa apa yang dijelaskan itu adalah sesuatu yang benar. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah, anapun utawi ucapan kita Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku fayadkhulu mlebu fihi ing dalem qauluna abal imanu iman bisa iril anbiya'i kelawan sekarine pira-pira nabi wal malaikati lan malaikat alaihi musholatu wassalam wal kutubulan pira-pira kitab as-sama wal kutubilan pira-pira kitab as-samawiyati kang bangsa langit wal yaumil akhiri lan dina akhir li'annahu krono sak temene Kanjeng Nabi alaihi musholatu wassalam iku jaa teka sapa Kanjeng Nabi bitasdiqi jami'i dzalika kelawan beneraken sekabehane mengkono-mengkono kutub as-samawiyah ila akhirih. Ucapan kita Muhammadur Rasulullah, maka iman dengan nabi-nabi selain Nabi Muhammad, iman kepada malaikat, iman pada kitab-kitab samawi, iman pada hari akhir, masuk padanya. Artinya semua ini masuk dalam ungkapan Muhammadur Rasulullah. Kenapa kata-kata Muhammadur Rasulullah mencakup semua ini? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang diutus oleh Allah membenarkan semua yang telah disebutkan itu. La syakka ora ono mamang iku maujud anna tasdiqa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sak temene beneraken Gusti kita lan bendoro kita Muhammad fi risalatihi ing dalem kautuse Kanjeng Nabi iku bihasabi ma milang-milang perkara dalat kang nuduhaken alaihi ing atase ma apa mukjizatuhu pira-pira mukjizate Kanjeng Nabi allati la hasra kang ora ana milang-milang iku maujud laha maring mukjizat wal iqraru utawi ngakoni bidzalika kelawan mengkono risalah iku atas diku iku yastalzimu amrih netepaken apa ikrar atas dika ing beneraken bikul 5 kelawan sekabehane perkara jaa kang teka sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan gawa ma min indillahi saking ngersane Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan, sungguh pembenaran terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk mukjizatnya yang tidak terhitung serta pengakuan atas hal itu menetapkan pembenaran terhadap seluruh berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau kita membenarkan Nabi Muhammad berarti juga membenarkan apa yang telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Wa min jumlati malan iku setengah saking gemblengane perkara. Gemblengan kesimpulane perkara atakang teka sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan gawa ma utawi perkara zakarna kang nyebut ingsun ing ma huna ing dalem kene panggonan wa kadzalan iku kaya mengkene jumlah tima ata bihi ma zakarna huna
ghairu dzalika utawi liyane mengkono madzakarna mimma nyatane conto layan hasiru kang ora karingkes apa mah kalba'si kaya tangi kalba'si kaya apa diutus ngono li'aini hadzal badani tawa ditangeaken li'aini hadzal badani maring kahanane iki awak la limithlihi ora maring padane badan wa fitnatil qabri lan fitnah kubur wa adzabihi lan siksa kubur wasirati lan sirat wal mizani lan timbangan wal haudhi lan telogo wasyafaati lan syafaat pertolongan wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono albi'su mimma nyatane conto ya tulu kang dawa apa tatabbu'uhu tatabu'uhu bicara apa? Bicara ma wa huwa utawi ma iku mufassilun kang misahaken tegese mertelaaken mufassilun kang mertelaaken fil kitabi utawa mufassalun kang den pertelaaken fil kitabi ing dalem Quran wasunnati lan hadis wa ta'ali fi ulama syariati lan biro-biro kitab karangane ulama di antara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan di sini tadi. Begitu pula selain yang tidak terbatas, seperti pengutusan sebagai Rasul, ya, al-bi'su dan utus pada dirinya sendiri, karena Nabi tidak wajib menyampaikan apa yang diwahyukan, beda dengan Rasul. Seperti lagi fitnah kubur, siksa kubur, jembatan, timbangan amal, telaga Kautsar, dan pertolongan dari Nabi, dan lain sebagainya. Dari berbagai contoh yang tidak bisa disebutkan di sini. Semuanya itu telah dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh hadis, dan diuraikan oleh para ulama-ulama. Ini adalah ucapan Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau la ilaha illallah cakupannya adalah ma yajibu wa ma yastakhilu wa ma yajuzu lahu ta'ala, yakni meliputi sifat wajib bagi Allah, mustakhil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah. Muhammadur Rasulullah mencakup dari berbagai apa yang dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau kita membenarkan Nabi, berarti kita membenarkan apa yang dibenarkan oleh Nabi. Jadi ini kesimpulan daripada uraian makna la ilaha illallah dari berbagai sisinya, mulai dari i'rab dan penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, sekarang dilanjut. Wa yu'khadhu lanti alam minhu saking ucapan Muhammadur Rasulullah. Ini masih menerangkan bagian ucapan Muhammadur Rasulullah itu memiliki cakupan juga di samping cakupan tadi. Apa wujubu sidqir rusuli, tetepe temene pira-pira utusan alaihi musholatu wassalam,
wastihalatul kidbi lan mustahile goroh alaihim ing atase rusul. Wa ila lamun ora wujubu sidqir rusul lam yakunu mongko ora ana sapa rusul iku rusulan pira-pira utusan. Umanaa iku umanaa pira-pira kang kena dipercaya li maulana kedue Allah taala al alimi kang zat kang ngawerwi bil khafayati kelawan pira-pira perkara kang samar jalla wa azza. Dapat dipahami juga dari ucapan Muhammadur Rasulullah wajibnya sifat siddiq, sifat jujur bagi seorang rasul. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa seorang rasul mustahil melakukan kebohongan. Karena kalau tidak demikian, maka mereka bukan rasul yang dapat dipercaya oleh Allah untuk apa? Yang tidak dapat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul itu wajib memiliki sifat siddiq, dapat dipercaya, temen, jujur, kulliha. Wastihalatu fi'lil manhiyati ay wa yu'khadu minhu, tegese dialap apa istihalatu fi'lil manhiyati, mustahile nglakoni perkara kang dicegah, kulliha ya sekabehane manhiyat. Li'annahu krana sak temene rusul alaihi wassalatu wassalam iku ursilu diutus sapa rusul liya'allimu supaya padha meruhaken sapa rusul al khalqa ing makhluk bi aqwalihim kelawan pira-pira ucapane rusul wa fa'alihim lan pira-pira perbuatane rusul wa sukutihim lan menenge rusul. Fayal zamu mongko tetep apa Allah yakuna yen ta ora ana iku fi jami'iha ing dalem sekabehane aqwal af'al wasukut apa mukhalifatun nulayani li amri maulana jalla wa azza maring perintahe Allah jalla wa azza alladzi ikhtara kang milih sapa Allah hum ing rasul ala jami'il khalqi ing atase sekabehane makhluk, ing atase sekabehane makhluk. Wa apaku wa aminalan wa amina lan percaya, wa amina lan maringi amanah ngono sapa Allahum ing rusul ala siri wahyihi ing atase rahasiane wahyune Allah taala, ing atase rahasiane wahyune Allah taala. Yang kedua, di samping tadi memiliki sifat siddiq, mustahilnya melakukan semua larangan. Sebab para rasul itu diutus untuk mengajar manusia dengan perkataan, mengajar manusia dengan perbuatan, dan mengajar manusia dengan sikap diamnya. Sehingga menetapkan dalam seluruh hal tersebut mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diamnya Rasul itu juga menjadi ketetapan. Bukan berarti kalau diamnya Rasul itu dianggap tidak ada apa-apa. Itu beda dengan kita. Kalau kita diam itu bisa jadi yang kita diamkan itu adalah sebuah kemaksiatan.
sebuah kemaksiatan. Tapi kalau Rasul itu tidak bisa. Hanya berdiam diri itu tidak bisa. Kalau itu dilarang pasti harus ngomong. Kalau itu diperintah juga harus ngomong. Atau setidaknya dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau Nabi melihat satu kejadian dan Nabi diam, berarti itu juga menunjukkan keputusan hukum. Artinya apa? Di sini kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah, ini kita mengatakan bahwa diamnya Nabi, ikrarnya Nabi itu adalah hukum, melahirkan produk apa? Hukum. Jadi kalau Nabi melihat orang misalnya berdoa bla 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 bla, Nabi kok diam, berarti doa itu boleh. Dan itu banyak dicontohkan kejadian pada saat Nabi. Banyak sekali, tidak saking banyaknya itu sulit dihitung. Banyak Nabi diam saja ketika melihat sahabat melakukan ini. Itu berarti ketetapan hukumnya adalah boleh. Boleh. Ini kesimpulan yang kedua ya. Dari ucapan Muhammadur Rasulullah itu membawa kita pada satu kesimpulan, Nabi itu mustahil melakukan sesuatu yang dilarang. La syaka ora ono mamang iku maujud. Ora ono mamang iku maujud. Anna idza fatarus rasuli sak temene nyendekaken itu mengidhofahkan lafaz rasul. Piye maknane? Saat temene ngidhofahaken lafaz rasul ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala iku taktadi natrapi apa idhofah annahu saat temene Allah jalla wa azza iku ikhtara milih sapa Allah milih lirisalati maring ngutus dadi rasul. Kamakhtara kaya oleh milih sapa Allah ikhwanahu ing pira-pira koncone sapa rasul, koncone rasul al-mursalina kang den utus lidzalika maring mengkono risalah. Wa qad alimta teman-teman wis weruh sira anna ilmahu ta'ala sak temene ilmune Allah iku mukhitun ngliputi bima kelawan perkara lan nihayata kang ora ana katok iku maujud lahu maring ma wa annal jahla lan sak temene bodoh wa malan perkara fi maknahu kang tetep ing dalem maknane jahal iku mustahil alaihi ing atase Allah taala. Falazima mongko tetep apa anna tasdiqahu ta'ala satemene oleh beneraken Allah lahu maring rasul iku mutabikun kang nyocoki lima maring perkara alima kang ngerti sapa Allahu ing ma minhu saking rasul minas sidqi nyatane temen wal amanati lan kena dipercaya. Wayastahilu mongko mustahil apa ayakunu yen ta ana sapa rusul iku fi nafsil amri ing dalam kahanane perkara iku ala khilafi ilmillahi ta'ala bedani pengetahuane Allah ta'ala minhum sangking rasul utawa rusul. Wa qad umirna lan diperintah kita bil iktidai kelawan manut bihim kelawan rusul alaihi musholatu wassalam fi aqwalihim ing dalem pira-pira ucapane rasul wa afalihim lan perbuatane rasul. Falazima mongko tetep apa ayakuna yen ta ana apa akwal wa afal ngene yakunu yakuna yen ta ana apa jami'uha sekabehane akwal wa afal iku ala wifki ma ing atase nyocoki perkara
Yarda kang ridani hu ing ma sapa Maulana Jalla wa Azza, Allah Jalla wa Azza, wa huwa utawi kaunu jami'uha ala wifqi ma yardahu iku al-matlubu kang dituntut. Telah Anda ketahui bahwa ilmunya Allah itu meliputi yang tidak terbatas. Dan sungguh sifat jahil atau sifat bodoh dan sifat-sifat yang semakna dengannya mustahil bagi Allah. Artinya sedikit pun tidak ada kemungkinan Allah tidak tahu. Jadi Allah itu serba tahu. Lah oleh sebab itu pembenaran Allah terhadap mereka sesuai dengan sifat jujur dan amanah mereka yang telah diketahui oleh Allah Ta'ala, sehingga mustahil pada kenyataannya mereka berbeda dengan sifat dari mereka yang diketahui oleh Allah. Jadi tidak mungkin pengetahuan Allah meleset, itu tidak mungkin. Sehingga kalau Allah mengatakan bahwa para rasul dan utusannya itu dapat dipercaya dan dapat diikuti, maka pengetahuan Allah itu pasti benar. Ini yang menjadi jaminan bahwa Rasulnya Allah, utusan Allah itu mesti apa? Mesti dapat dipercaya dan bersifat jujur. Dan karenanya kita telah diperintah oleh Allah untuk mengikutinya, baik dalam ucapan ataupun perbuatan para rasul. Ataupun perbuatan para rasul. Kenapa? Karena perbuatan, ucapan dan perbuatan rasul itulah yang telah diridhoi oleh Allah. Kenapa diridhoi? Karena semua yang dilakukan dan diucapkan rasul itu adalah yang dituntut oleh Allah. Yang dituntut oleh Allah. Ini adalah sebuah kesimpulan dari makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sekafir apapun dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akan diampuni dosa sekafir-kafirnya, itu dosanya akan diampuni. Lah kok sekarang ada fenomena yang berbalik. Kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lah kok malah dikafirno. Ini hal yang sangat paradok dan aneh. Logikanya tidak akan ketemu. Jadi kalimat tauhid itu yang bisa mengubah status kafir menjadi muslim. Sekarang muslim gara-gara la ilaha illallah kok disetatuskan sebagai orang kafir. Itu tidak ketemu itu. Logikanya tidak ketemu. Wa yu'khadhu minhu aidan. Wa yu'khadhu lanti alab minhu saking lafadz Muhammadur Rasulullah. Apa jawazul agrodi, apa jawazul a'radi, wenange pira-pira sifat kang anyar teka al basyariyati kang bangsa menungso alaihim ing atase ambiya utawa rusul allati latu addi kang ora nekaaken apa a'rad, nekaaken ila naksin maring sifat kurang fi maratibihim ing dalem derajate rusul al aliyati kang luhur alaihi musallatu wassalam. Idzaka krana utawi mengkono-mengkono a'rad iku la yaqdahu ora Allah layak dahu orang yuqaddihu ngene layak dahu
ora nyacataken, ora mencederai, tidak nyacataken apa dzaka fi risalatihim ing dalem kautuse rusul, wa uluwi manzilatihim lan luhure derajate rusul indallahi ing dalem mungguhe Allah taala. Bal dzalika bali utai mengkono-mengkono a'rad, bal dzalika ta bali utai mengkono-mengkono a'rad, bal dzaka ya utai mengkono-mengkono a'rad iku mimma saking perkara yazidu kang ngluwi apa ma fiha ing dalem fiha ing dalem maratibihim faqad ditadokha teman-teman pertelo laka kedue sira apa tadzamunu kalimata syahadati mengkune kalimat syahadat loro ma'akillati hurufiha sartane sedhithike pira-pira hurufe kalimat li jami imam maring sekabehane perkara alal mukallafi ing atase mukallaf apa sing wajib ma'rifatuhu ngawerwi ma minaka idil imani nyatane akidah keimanan, keyakinan keimanan fi haqqihi ta'ala ing dalem hae Allah wa fi haqqi rusulihi lan ing dalem hae utusane Allah alaihi wassalatu wassalam. Dari ucapan Muhammadur Rasulullah itu juga dapat disimpulkan bahwa para rasul atau anbiya dan rusul itu boleh memiliki sifat-sifat manusiawi atau sifat basyariah yang tentu tidak mengantarkan pada kekurangan martabat luhur mereka. Artinya sifat yang ada itu tidak mengantarkan mereka pada kejatuhan dari derajat keluhuran mereka. Sebab hal itu tidak menjadi mencederai kerasulan dan keluhuran derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat basyariah yang ada pada rasul itu justru termasuk hal yang menambah derajat dan martabat mereka. Derajat dan martabat. Jadi jelas ya, bagi kita sudah jelas dua kalimat syahadat dengan hurufnya yang sedikit itu mencakup seluruh rangkaian akidah keimanan terkait Allah, baik wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah, dan juga terkait dengan ma yajibu wa yastakhilu wa yajuzu lirusul, baik itu juga yang wajib, mustahil dan jaiz bagi rusul. Ngono. Ya, dulu di halaman berapa itu 200 sekian saya mengatakan bahwa justru dengan sifat basyariah yang ada pada Rasul itulah menunjukkan sebuah keistimewaan. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah itu dikatakan oleh Allah, kita kalau ingin jadi orang yang selamat dunia akhirat, dalam Al-Fatihah dikatakan siratal ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan yang mustaqim, yang lurus. Jalan siapa yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Nah, termasuk orang yang diberi kenikmatan Allah itu adalah Rasul. Jadi kita mengikuti manusia, sesama manusia. Tidak membayangkan kalau kita harus mengikuti malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu gak pernah tidur. Nah, kalau kita sunnah mengikuti, misalnya Rasul itu adalah seperti malaikat, tidak tidur, tidak makan, tidak menikah dan lain sebagainya. Pasti kita akan kesulitan. Dan kalau kita
sudah kesulitan pasti akan mengatakan, tentu kami tidak bisa mengikuti utusanmu ya Allah karena mereka tidak makan, sementara kami makan. Mereka tidak menikah, sementara kami ingin menikah. Mereka tidak tidur, sementara kita selalu ngantuk. Nah, misalnya begitu. Tapi Allah justru mengutus tidak dari kalangan malaikat ataupun jin ataupun setan. Allah mengutus utusannya sebagai Rasul adalah manusia dari kita sendiri. Sehingga kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti, baik dari ucapan, perbuatan maupun ikrarnya. Tadi ikrarnya. Jadi kita mengikuti manusia. Jadi kalau Nabi makan, kita ya juga makan. Sehingga makan kita itu kalau kita niatkan ikut Nabi, itu pahala. Tapi kalau kita makan ya hanya sekedar makan, ya tidak ada bedanya dengan hewan. Nah inilah kemudian justru bal mimma yazidu fiha. Bahkan itu merupakan satu keistimewaan, memiliki sifat basariyah. Nabi menikah, sehingga kalau kita menikah karena ikut sunnah Rasul, maka itu akan menjadi sebuah pahala. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, ibadah itu yang paling cocok dengan nafsu kita ya menikah itu. Jadi kalau ibadah sholat itu tidak cocok dengan nafsu kita. Ibadah puasa juga tidak cocok. Inginnya nafsu itu makan terus. Artinya tidak cocok. Zakat juga tidak cocok dengan nafsu. Satu-satunya ibadah yang cocok dengan nafsu kita ya itu tadi, menikah. Sehingga menikah itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Itu hikmah daripada Nabi memiliki sifat basyariah. Nabi memiliki sifat basar. Dan banyak lagi hal yang lain. Tidur pun begitu. Tidur itu kalau kita niatkan untuk apa? Niru Nabi. Nabi itu kalau tidur niatnya agar supaya mampu melakukan ibadah. Lah kalau kita tidur niatnya kayak Nabi, tidur kita itu bisa jadi lebih baik daripada sholat kita. Kenapa? Kalau tidur itu saya kira tidak ada orang riak, kena sifat riak dalam tidurnya itu tidak pernah. Itu berarti betul-betul ikhlas tidurnya. Coba kalau kita sholat tahajud agak rutin sedikit saja sudah ada wah, benih-benih kesombongan. Aku tahajud dewe liyane gak tahajud. Itu artinya ada riak di dalam dirinya. Ada takabur di dalam dirinya. Tidak ikhlas. Sementara kita tidur selalu ikhlas. Loh berarti kan apik tidur. Tapi yo gak oleh kemudian kamu menyimpulkan ya lek ngono turu ae Pak, gak usah sholat tahajud yo blaen yo. La saka ora ana mamang iku maujud. Ana ajzal kalimatil musyarrafati. Saat temene bagian akhire kalimat al-musyarrafati kang den mulyakaken iku innama asbata angin pestine netepaken apa ajzul kalimah lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam netepaken arisalata ing den utus lal uluhiyata ora ing dadi pangeran. Ora ing dadi pangeran. Makanya kalau Nabi makan itu ngedeng. Ngedeng itu apa? Ya diperlihatkan bahwa saya juga makan seperti kalian. Kenapa menjadi penting makannya Nabi? Karena ini akan tidak diklaim menjadi Tuhan dengan makan itu. Soalnya kita sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu ada fenomena 600 tahun sebelumnya itu fenomena di mana Nabi Isa dipertuhankan. Dan ini kemudian menjadi sangat penting. Nabi itu menampakkan bahwa saya itu makan. Padahal kalau saya makan berarti saya tidak mungkin Tuhan, bukan Tuhan. Saya menikah. Saya menikah membuktikan bahwa saya bukan Tuhan. Wa fi ma'nahu lan iku tetep ing dalem manane isbat
isbatur risalati utai netepaken kautus li ikhwanihi maring koncone Kanjeng Nabi al-mursalina kang den utus kabeh. Fala yamtani mongko ora kacegah fi haqqihim ing dalem hae mursalin alaihimus sholatu wassalam opo illa ma kejaba perkara yaqdahu kang nyacataken apa ma fi rutbatir risalati ing dalem derajate kautus. Wala khafa'alan ora ana samar iku maujud anna tilkal a'radhu sak temene mengkono-mengkono sifat al-basyariyata kang bangsa menungso minal amradi nyatane lara wa nahwiha lan sepadane amrad iku la takhulu ora nyacataken apa mah bisyai'in kelawan suwiji-wiji min maratibil anbiya'i saking pira-pira derajate kenabian wa rusulilan utusan bal hiya bali utawi a'rad iku mimma perkara yazidu kang nambahi apa ma fiha ing dalem maratib bi'atibari ta'dimi ajrihim kelawan milang-milang ngegungaken ganjarane apa rasul min jihati masangking arah-arah perkara yukarinu kang barengi apa maha ing a'rad ha ing a'rad min ta'ati sabri nyatane taate sabar wa ghairihi lan liyane sabar wa fiha lan iku tetep ing dalem a'rad aidan halih malih kaya dene ta'dimu ajrihim adamu dalilin utawi agung-agunge dalil ala sidqihi ing atase temene rasul wa annahum lan sak temene rusul iku mab'usuna kang diutus kabeh min indillahi saking ngersane Allah wa anna tilkal khawariq lan sak temene mengkono-mengkono kang nulayani allati dhaharat kang bertela apa khawariq itu hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada Rasul. Ya khawariq iku bimahdi khalqillahi meligine ciptaane Allah Ta'ala laha maring khawariq tasdikon krono beneraken lahum maring apa lahum maring Rasul idlau kanat krono lamuna ono lahum maring Rasul apa kuwatun kekuatan ala ikhtiraiha ing atase ndadekaken khawariq ladafa mongko yaktine nolak sapa Rasul an anfusihim saking awak dhewe ne Rasul ma ing perkara wa kang utawi ma iku aisara luwih gampang min hati nimbang khawariq nyatane minal amrodi pira-pira lara wal ju'ilan pira-pira lesu wa alamil harilan lorone panas wal barodilan adem wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono amrod. Jadi sifat basyariah yang ada pada Rasul itu memiliki nilai tambah. Di antara nilai tambah itu adalah dari ujian yang diberikan Allah semisal sakit. Kalau mereka sabar, dan mereka tentu sabar, wong mereka diperintah untuk sabar, ini akan menambah besarnya pahala yang mereka dapatkan dari taat berupa kesabaran itu. Dan lagi ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi misalnya pada pribadi-pribadi Rasul itu yang kita sebut dengan mukjizat. Itu bukan ciptaan mereka, bukan kehendak mereka. Itu murni adalah ciptaan Allah untuk membuktikan bahwa Allah membenarkan apa yang dikatakan oleh para Rasul itu. Nah, argumentasi ini dulu di halaman sebelumnya sudah digambarkan bahwa misalnya seorang raja telah mengutus satu utusan. Untuk membuktikan kebenaran utusan itu mereka berkata, kalau aku memang benar-benar utusan raja, saya persilahkan raja untuk berdiri. Nah, raja berdiri betul. Ini membuktikan bahwa hal-hal yang diciptakan Allah sifatnya hal-hal yang luar biasa pada
utusan-utusan Allah itu untuk membuktikan bahwa Allah memang membenarkan mereka. Nah, wa alamil, belum lagi seperti lapar, seperti merasakan panasnya terik matahari, merasakan kedinginan dan lain sebagainya. Di mana hal-hal yang semacam ini juga dialami oleh siapa? Orang-orang yang tidak ditunjuk Allah sebagai Rasul. Artinya mereka kalau dilihat dari sisi ini sama persis dengan kita. Sama persis dengan kita. Memang saking wong lam yatasif kang ora persifatan sapa man bin nubuwati kelawan sifat kenabian. Wa fihim dimo. Wa fiha lan iku ing dalem a'rad. Aidan halih malih wifku apa? Bidu'afa il uquli utawi rifku ya, rifku bidu'afa rifkun utawi welas. Bidu'afa il uquli kelawan pira-pira wong kang apes akali. Li alla ya'taqida supaya orang yakinaken sapa du'afa il uqul. Li alla ya'taqidu fihim indalem rusul al ilahiyata ing dadi pangeran. Hikmah dibalik itu lagi diantaranya adalah supaya orang-orang awam itu tidak memahami bahwa Rasul itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak. Lah apa mungkin terjadi? Lah kenyataannya Nabi Isa itu dipertuhankan oleh orang-orang yang akalnya tidak menjangkau. Itu dipertuhankan. Karena dianggap suci sebagai anak Tuhan. Bahkan sebagai Tuhan itu sendiri. Lah kalau Nabi diberi sakit, diberi lapar, diberi macam-macam, itu agar supaya orang-orang awam itu tidak menganggap sebagai Tuhan. Bima kelawan perkara ya rauna kang padha ningali sapa du'afa lahu maring rusul shalawatullah wasalamuhu ala jami'ihim minal khawariki saking pira-pira barang kang nulayani adat wal khawasilan pira-pira kekhususan allati khassa kang nentokaken hum ing rusul sapa Allah Ta'ala biha kelawan khawarik wal khawas walihadza lan krana iki wa fiha rifqun bidu'afa'il uqul istadalla amrih dalil istadalla amrih dalil utawa amrih nuduhaken sapa Allah ala nasara ing atase wong Nasrani fi qaulihim ing dalem ucapane Nasara bi uluhiyati Isa wa ummihi kelawan dadi pangerane utawa sifat pangerane Isa wa ummihi lan ibune Isa alaihi massalatu wassalam bil iftiqari kelawan bi iftiqarihima kelawan netepaken napa maren netepine Isa wa ummihi ilal aradi maring pira-pira sifat al basyariyati kang bangsa menungso nyatane min akli ta'ami mangan panganan wa nahwihi lan padane aklu faqala dawuh sapa Allah kala dawuh sapa Allah Ta'ala laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryamah. Laqad kafara teman-teman wis kafir sapa alladzina wong akeh kalu kang padha ngucap sapa alladzina innallaha satemene Allah wa ya Allah iku al-masihu masih Isa al-masih Allah ku ya Isa ibna Maryam mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihir rusul
ora ana utawi Isa iku illa rasulun kejaba utusan. Qad khala teman-teman lewat min qablihi sadurunge Isa sapa ar-rusulu pira-pira utusan. Wa ummuhu utawi ibune Isa iku siddiqatun wadon kang temen. Kana ana sapa Isa wa ummuhu iku yakulani mangan karone at'ama ing panganan. Fa subhanahu ma a'dhamu. Gawa utawi apa suwiji-wiji iku a'dhamu. Ngagungaken apa ma lutfahu. Ing welase Allah bi khalqihi kelawan makhluke Allah. Ja'alana muga-muga ndadekaken ing kita sapa Allah Gusti Allah taala meman ing sebagiane wong alima kang ngerti sapa man fa amila nuli nglakoni sapa man wa amila wa piye alima fa amila mimman wa amilalan ing sebagiane wong kang amal sapa man fa akhlasa nuli ikhlas sapa man wa akhlasa lan ikhlas sapa man fadama nuli langgeng sapa man ala zalika ing atase mengkono-mengkono alima wa amila fa akhlasa ilal mamati tumeka maring kematian wa najalan selamat sapa man mengkuli haulin saking saben-saben pekewo wa takhallusin lan selamat sapa man wa qaluhu utawi dawe musannaf faqad tadkhalaka ila akhirih iku kalamun ucapan hakun kang bener. Ya, apa yang diterangkan ini tadi hal yang sudah benar. Syahidun hakun apa syahiduhu dalile kalam ma'ahu sartane kalam wala allahumma wala allaha al-ikhtisariha. Nah, ini selanjutnya adalah mengapa sih kalimat syahadat itu menjadi pintu Islam? Kok tidak liyane syahadat itu kenapa? Nah, ini jawabannya panjang. Jadi besok kita lanjutkan. Sehingga kita ngerti alasannya kenapa sih kalau ndak syahadat kok ndak Islam. Dan kenapa sih syahadat itu menjadi pintu pembuka Islam. Sampai di sini dulu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.